三玄变。 Gelombang kekuatan spiritual kerangka Doseng sangat mengerikan. Untungnya jejak spiritual yang ditinggalkan elit Doseng sepenuhnya menghilang saat ini. Kerangka Doseng tidak memiliki kemampuan ofensif. Kekuatan mengerikan kerangka Doseng mengakibatkan banyak orang telah tewas. Telapak tangan kerangka Doseng adalah keterampilan bertarung surgawi. Hanya dengan sisa jiwa itu dapat memberikan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak heran jika banyak orang yang berbondong-bondong datang ke tempat itu. Qinlin bertanya-tanya jika gulungan itu palsu, di mana keterampilan surgawi yang sebenarnya. Kemudian Xiaoyan memberikan informasi bahwa harta karun yang sebenarnya ada di kerangka Doseng. Mendengar hal itu, Zizan bergegas untuk segera mengambil kerangka Doseng. Namun Xiaoyan mencegahnya, jangan bertindak terburu-buru. Terlihat semua orang pasti memperebutkan kerangka Doseng, dan biarkan semua orang bertindak terlebih dahulu. Beberapa fraksi yang tersisa terlihat pandangan mereka tertuju pada kerangka itu. Zai Xing melihat kerangka Doseng seketika mengatakan benda sialan ini telah membunuh banyak orang kuat dari istana jiwa. Ia akan menghancurkannya menjadi debu. Seketika Zai Xing bergerak sangat cepat menuju kerangka Doseng. Melihat hal itu, Huang Kuan bersama yang lain menyusul Zai Xing. Huang Kuan mengatakan, apakah kamu pikir kami bodoh? Mereka juga telah bekerja keras untuk menghancurkan sisa-sisa jiwa kerangka Doseng. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Zai Xing mengambil harta itu sendirian? Huang Kuan, Tanzhen, dan Haizun bekerja sama memblokir Zai Xing yang akan mengambil kerangka Doseng. Terjadi pertarungan sengit antara Zai Xing melawan ketiga orang itu. Saat Zai Xing meraih kerangka itu, seketika dirinya menggunakan kerangka Doseng sebagai pelindung, menahan kekuatan serangan gabungan ketiga orang tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kerangka Doseng, Zai Xing akan melarikan diri. Namun tindakan itu dihentikan Xiaoyan. Dengan penguasa beratnya, Xiaoyan memblokir pergerakan Zai Xing. Situasi Zai Xing semakin rumit. Semua orang mengincar dirinya. Gabungan kekuatan ketiga orang itu membuat tulang lengan kerangka itu patah dan terlepas dari genggaman Zai Xing. Melihat kerangka Doseng terlepas, kesempatan Haizun mendapatkan kerangka itu. Tampak jelas mereka semua memperebutkan kerangka Doseng. Saat kerangka itu terlepas dari perebutan banyak orang, Xiaoyan dapat meraih kerangka Doseng. Dengan kekuatan spiritualnya, seketika 3 tulang rusuk kerangka itu patah dan masuk ke cincin penyimpanannya. Pertarungan memperebutkan kerangka Doseng semakin kacau. Akibat kerangka Doseng, mereka saling bertarung satu sama lain. Terlihat Zai Xing, Huang Kuan, Haizun meraih kerangka Doseng dengan kekuatan spiritualnya masing-masing. Mereka bertiga berambisi mendapatkan kerangka Doseng dan tidak melepaskan kerangka Doseng. Tanzhen melihat mereka tidak melepaskan kerangka Doseng, seketika dirinya menghancurkan kerangka itu. Akibat serangan tersebut membuat kerangka Doseng hancur berkeping-keping. Jelas memancing semua orang berebutan mendapatkan harta berharga elit Doseng. Setelah tulang kerangka itu diamati lebih dalam, Xiaoyan menyimpulkan bahwa tulang itu terdapat esensi Doseng. Tidak heran Zai Xing ingin merebut kerangka itu walaupun telah hancur.
Tampak raut wajah Zaising terlihat amarah penuh emosi dan meminta semua orang untuk menyerahkan semua pecahan tulang yang telah didapatkan. Melihat hal itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat mengerikan menantang Zaising untuk datang melawan dirinya. Situasi semakin memanas. Orang-orang yang tidak suka dengan Xiaoyan menawarkan diri bekerja sama dengan Zaising untuk melawan Xiaoyan. Kemudian Zaising meminta untuk menjelaskan tujuannya. Huan Quan menjelaskan bahwa keluarga Phoenix Setan Langit hanya perlu mengambil buah inti naga Void dari tangan kelompok Xiaoyan. Jika Zaising menerima tawarannya, mereka akan menyerahkan kerangka tulang tersebut. Terlihat juga pavilion Fengli. Lei Jun punya banyak dendam terhadap Xiaoyan. Atas hal itu kesempatannya untuk balas dendam. Disusul keluarga Lembah Es. He Jun mengatakan bahwa Lembah Es menginginkan tubuh racun di sampingnya. Tanzhen dari awal telah berjanji untuk melindungi Xiaoyan dari awal hingga selesai. Ia tidak akan membiarkan Xiaoyan bertarung sendirian. Tanzhen mengatakan pada mereka bahwa itu urusan pribadi masing-masing, mengapa harus kerjasama. Zaising sangat emosi pada Tanzhen ikut campur tangan dalam masalah ini. Dengan bantuan keluarga Lembah Api, Xiaoyan akan melawan Zaising semaksimal mungkin. Kemudian Xiaoyan menantang Zaising untuk bertarung dengannya. Situasi semakin kacau. Pertarungan besar antara kelompok Xiaoyan melawan sekutu Zaising. Huan Quan melihat kekuatan spiritual Qinlin, mengetahui kekuatan itu adalah api taring ular, dan juga pelaku yang membuat kekacauan di klan Piton 9 Neraka. Mereka sangat serius melawan Xiaoyan, terlihat aura kekuatan mereka. Seketika Xiaoyan mengeluarkan api surgawi 3 perubahan misterius. Kekuatan itu mengejutkan banyak orang. Xiaoyan membagi tugas masing-masing. Dirinya akan berurusan dengan Zaising. Huan Quan diserahkan pada Tanzhen, dan sisanya diserahkan pada Xiaoyi bersama yang lain. Terjadi pertarungan kedua kelompok tersebut yang sangat dahsyat. Mereka bertarung satu sama lain. Pertarungan Xiaoyan melawan Zaising begitu sengit. Niat saling membunuh melonjak pesat. Xiaoyan teringat pertarungan sebelumnya dengan Zaising. Menurut Xiaoyan, dengan putusnya lengan Zaising, hal itu Zaising sama sekali tidak kapok bertarung dengannya. Zaising juga berniat balas dendam. Ia akan memotong semua tangan dan kaki Xiaoyan. Keduanya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tampak wajah Xiaoyan terluka terkena serangan Zaising, namun kekuatannya mampu memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Zaising tampak penuh emosi. Kemampuan Xiaoyan berasal dari 3000 api pembakaran yang dapat terus-menerus menyembuhkan lukanya. Atas hal itu, Zaising harus membunuh Xiaoyan dengan satu serangan. Seketika Zaising mengeluarkan kekuatan puncaknya. Zaising tidak akan membiarkan kesempatan lagi untuk tetap hidup. Melihat hal itu, Xiaoyan menghela nafas. Ia tidak tinggal diam. Menyadari serangan terkuat milik Zaising, Xiaoyan mengeluarkan 4 segel pemusnah yang disatukan. Kedua serangan itu merupakan serangan terakhir mereka. Efek pertarungan keduanya membuat ledakan yang sangat dahsyat di dalam dimensi itu, bahkan terasa sampai di luar, membuat semua orang tampak terkejut. Zaising tidak menyangka Xiaoyan baru saja memasuki Dosun. Atas hal itu dapat memblokir kekuatan tangan besar Zaising. Terlihat wajahnya penuh khawatir. Jika Zaising tidak menyingkirkan Xiaoyan saat ini, akan menjadi masalah besar di masa depan.
Melihat Zaising masih bertahan membuat Xiaoyan semakin mengerikan. Ia mengeluarkan kekuatan bunga teratai api yang digunakan saat bertarung dengan Zaising sebelumnya. Seketika Zaising ketar-ketir melihat Xiaoyan menyimpan serangan yang dapat mengalahkan dirinya. Walaupun Zaising berusaha menggagalkan serangan itu, namun usaha Zaising sia-sia. Serangan itu hampir saja membuat Zaising tewas, namun orang lain ikut campur membantu Zaising melindungi dirinya. Terlihat kedua tetua melihat kekuatan itu. Menurut tetua, Xiaoyan beraninya diam-diam memurnikan sayap tulang klan pionik iblis surgawi miliknya. Tetua satunya juga minta Xiaoyan untuk melepaskan sayap tulang itu dan tinggalkan kultivasinya. Terlihat tetua sangat angkuh. Ia berniat untuk mengubur Xiaoyan di makam klannya dan meminta Xiaoyan berlutut selamanya. Melihat situasi tidak kondusif, seketika Zizan mengeluarkan buah inti naga pionik berada di tangannya. Zizan meminta kedua tetua itu untuk mengambilnya jika mampu. Buah inti naga pionik menarik perhatian tetua itu. Bukan hanya tetua itu yang tertarik, Huang Quan juga datang dengan sangat cepat. Saatnya Huang Quan punya kesempatan mendapatkan buah inti naga pionik. Melihat Zizan dalam bahaya, seketika Xiaoyan bergerak melindunginya. Situasi yang menegangkan itu dimanfaatkan Zaising untuk membunuh Xiaoyan. Terjadi hal yang mengejutkan. Zizan sama sekali tidak panik menghadapi serangan dari berbagai sisi. Ternyata di belakang Zizan terlihat kemunculan seseorang melindunginya. Dengan sekejap, seseorang tersebut dapat memberhentikan waktu beberapa saat. Semua orang yang melihat kejadian itu tampak terkejut. Seketika orang di belakang Zizan muncul menghabisi orang-orang yang berniat jahat pada Zizan. Ternyata seseorang itu adalah naga Voin kuno.